Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya doakan tetap diberkati Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur jikalau Tuhan selalu memperhatikan hidup kami, memberkati hidup kami, mengawal dan memberikan kami selalu kemenangan. Hari ini kami rindu mengalami kemenangan lebih lagi. Tuhan, kami berdoa buat firman-Mu menjadi kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Ujian yang cepat berubah. Lukas 19 ayat 38 mengatakan, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga, dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sambutan meriah yang diterima Tuhan Yesus saat memasuki Yerusalem menunjukkan betapa besarnya harapan orang banyak kepadanya. Mereka memuji dan bersukacita menghamparkan pakaian di jalan, melambai-lambaikan ranting dan meneriakan, Hosana bagi anak Daud. Itu adalah suasana yang penuh sukacita lahiriah, sebuah perayaan yang tampak sempurna. Namun di tengah semua kemeriahan itu, Yesus justru menangis ketika melihat kata itu. Tangisannya bukan karena kegembiraan, tetapi karena ia tahu bahwa hati mereka tidak sungguh-sungguh mengenalnya. Ia melihat lebih dalam dari ekspresi luar. Ia melihat kedangkalan iman dan kebutaan rohani. Dalam beberapa hari, suara Hosana akan berubah menjadi salibkan dia. Hal ini menjadi peringatan yang serius bagi kita, bahwa iman yang dangkal mudah goyah, iman yang hanya dibangun di atas emosi sesaat atau motivasi pribadi tidak akan mampu bertahan menghadapi ujian dan penderitaan. Orang-orang yang hanya mengikut Yesus karena harapan pribadi, karena ingin berkat atau kelepasan dari masalah duniawi, akan segera berpaling saat pengharapan mereka tidak terpenuhi. Mereka menyambut Mesias dengan antusias, tetapi ketika salib, penderitaan, penyangkalan diri, dan pengorbanan menjadi kenyataan, mereka menolaknya. Yesus tidak mencari pengikut yang hanya memujinya saat keadaan baik. Ia mencari hati yang setia, yang tetap percaya dan taat dalam segala musim, baik dalam suka maupun duka, dalam terang maupun gelap. Kesetiaan bukan dibuktikan di puncak perayaan, melainkan di lembah penderitaan. Iman yang sejati bertumbuh bukan hanya saat doa-doa dijawab, tetapi juga saat jawaban tertunda atau tidak seperti yang kita harapkan. Kita diajak untuk tidak hanya menyambut sebagai Raja dalam bersorak-sorai, tetapi juga setia kepadanya saat salib harus dipikul, saat jalan terasa berat, dan ketika iman kita diuji. Iman yang sejati tidak hanya bersorak di kala berkat, tetapi tetap berdiri teguh di bawah bayang-bayang salib. Jadi kesimpulannya, hendaklah pujian kita tidak cepat berubah dalam keadaan suka maupun senang. Ketika kita diizinkan untuk memikul salib, kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Terima kasih untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Kami ditantang untuk kami tetap memuji Tuhan ketika salib itu kami pikul. Dan kami mau punya sikap demikian. Berkat Tuhan atas setiap kami, berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan pulihkan, Tuhan lepaskan. Dan hamba berdoa buat para pendengar dimanapun mereka berada, yang berulang tahun hari ini, diberkati Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini, haleluya, amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Elroy Tuhan melihat, Tuhan memberkati kita semua, amin.